Guys, kalau kita ngomong tentang COVID, pastinya kita mulai dengan krisis kesehatan yang terjadi di seluruh dunia. Pandemi ini sudah membunuh lebih dari jutaan orang di seluruh bumi, ya. Dan kalaupun mereka nggak meninggal, tapi karena mereka terinfeksi, mereka masuk dalam kondisi kritis. Mereka mesti dibawa ke ICU, mereka bawa di rumah sakit, ada yang mesti isoman. Dan kalaupun mereka bisa sembuh lagi, kalaupun mereka keluar dari kondisi kritis tersebut, masih begitu banyak yang mengalami efek yang berkesinambungan, lasting effects karena pandemi ini, ya kan? Dan tentunya kita mesti ngomong tentang krisis ekonomi. Banyak perusahaan mesti tutup, banyak pabrik-pabrik mesti tutup, banyak orang yang di PHK, atau kalaupun nggak di PHK, mereka mesti terima potong gaji. Bahkan kadang-kadang sampai 50%. Guys, it's a problem. Dan problem ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat urgent, and that's why kita berdoa, kita bahas ini berulang-ulang, karena dua masalah ini adalah dua masalah yang sangat penting, yang sangat membebankan hidup kita di hari-hari ini. Tapi yang hari ini kita mau bahas adalah sesuatu yang walaupun berbahaya, walaupun penting, tapi kadang-kadang kita bukan cuma kita nggak bahas, kadang-kadang kita malu atau kita nggak mau untuk bahas. Kita berbicara tentang kesehatan mental kita. Kita berbicara tentang gangguan di dalam emosi kita ketika mengalami pandemi ini. Iya nggak sih? Karena orang-orang banyak yang sakit, ada yang meninggal, ya kan? Orang-orang nggak bisa kerja, orang-orang lagi krismon. Dan karena PPKM kita nggak bisa ibadah, nggak bisa ketemuan, nggak bisa liburan. Banyak orang tuh lagi depresi sekarang. Banyak orang secara emosi, secara mental nggak berada di dalam sebuah situasi yang sehat. Dan karena itu kita harus berbicara gimana sih kita bisa bantu, gimana kita bisa bantu teman-teman yang lagi depresi, dan juga gimana kita bisa membawa diri kita keluar dari depresi tersebut. Dan untuk itu kita mau belajar dari firman Tuhan dari ceritanya Nabi Elia di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Ki ata Adonai ha-Elohim. I will have my revenge, Elijah. By this time tomorrow, you'll be as dead as any one of those prophets. Guys, hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran yang kita sering lupa waktu kita menghadapi depresi, dan juga waktu kita mencoba membantu teman-teman kita yang lagi putus asa, yang lagi menyerah, yang lagi depresi. Oke? Dan mudah-mudahan kalau kita ingat kebenaran ini, kita udah nggak lagi akan menghakimi, kita nggak lagi menjelek-jelekan, kita nggak lagi melecehkan, tapi kita melayani dan mengasihi. Dan ini kebenarannya, oke? Coba ingat ini. Yang namanya depresi, nggak usah pakai alasan. Sekali lagi, depresi nggak usah pakai alasan. Oh, emang orang tuanya baru meninggal. Oh, emang dia baru COVID. Oh, memang dia uangnya lagi habis karena dia baru dipecat, dan sebagainya dan sebagainya. Guys, kita bisa lihat lewat cerita Nabi Elia ini bahwa orang yang sedang dipakai Tuhan secara dahsyat, orang yang sedang sangat sukses dalam karirnya, dia pun bisa mengalami depresi. Ya, coba kita lihat Nabi Elia. Sebagai nabi, dia adalah nabi yang sangat sukses. Bahkan kita bisa bilang bahwa dia adalah nabi perjanjian lama nomor 2 terhebat setelah Nabi Musa. Kita bisa lihat kok di situ bahwa Tuhan pakai dia secara dahsyat. Tuhan juga menyediakan dia secara dahsyat. Nah, kenapa sih dia sekarang lagi depresi? Karena dia lagi takut. Dia lagi diuber-uber mau dibunuh oleh Queen Jezebel. Nah, kita mesti tanya dong, kenapa sih Ratu Jezebel ngebet banget gitu untuk tangkap dan bunuh dia? Oh, because he was so successful. Ya, yang namanya Queen Jezebel itu, dia membawa datang imam-imam, nabi-nabi palsu yang menyembah ilah palsu yang namanya Baal. Nah, Tuhan menggunakan Elia di atas Gunung Karmel untuk membuktikan once and for all, satu untuk seterusnya, bahwa hanya ada satu Tuhan, dan dia adalah Yahweh Sabaoth, yang namanya Tuhan alam semesta, Tuhannya orang Israel. Di sini mesbah Tuhan, di sini mesbah Baal. Oke, lo doa, lo mau muter-muter, lo mau teriak-teriak sampai suara lo serak, terserah. Coba lo bisa kirimkan Tuhan lo supaya dia bisa membakar mesbah ini dan menerima persembahan lo. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak pakai api. Nggak bisa. Berjamnya mereka muter-puter, tidak bisa. Tapi di hadapan bangsa Israel, bangsa yang lagi bingung, mana Tuhan yang benar? Tuhannya raja gue, ratu gue, atau Tuhan nenek moyang gue yang disembah Nabi Elia ini? Elia cuma angkat tangan, dia berdoa, api turun dari surga,
Boom! Di situ mesbah terbakar dan persembahan langsung hangus, diterima aromanya oleh Tuhan semesta alam. Dan setelah itu langsung Tuhan buka langit dan di situ hujan langsung datang turun setelah tanah kering kerontang setelah bertahun-tahun tidak menerima hujan karena Tuhan marah. Mereka sudah menyembah Baal, bukan menyembah Tuhan alam semesta. Oh, dahsyat kan? Sekali lagi karena dia terlalu sukses, makanya dikejar oleh Queen Jezebel ini. Tapi guys, come on. Kalau lo udah lihat api turun dari langit, kalau lo bisa lihat langit itu dibelah supaya hujan bisa turun setelah tahun-tahunan kering kerontang. Kalau lo udah pernah dikasih makan sama burung-burung gagak, ya nggak sih? Kalau lo pernah berdoa dan anak kecil bangkit dari kematian, lo udah lihat semua kuasa Tuhan, lo udah rasakan dan lo udah dengar suaranya. Masa lo cuma di Uber sama seorang perempuan aja lo langsung takut? Tapi sekali lagi, kita itu kalau lagi patah semangat, kalau kita itu lagi ketakutan, you don't need a reason, ya. Kita nggak butuh alasan untuk depresi. Jadi jangan sekali-kali kita menyepelekan, jangan sekali-kali kita menghakimi orang lain ataupun diri kita kalau kita lagi goyang, kalau kita lagi masuk ke dalam depresi itu. Karena yang namanya depresi itu tidak perlu butuh alasan. Dan ini yang terjadi, ya. Di sini kita lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Tuhan kita is a gracious God. Tuhan yang kasihnya itu melimpah-limpah, yang mengasihi kita lebih daripada apa yang kita bayangkan. Coba kalau misalnya gue ya, anak buah gue gitu, kalau misalnya gue udah tunjukkan bahwa perusahaan gue tuh hebat, punya duit untuk beli, punya duit untuk biayain semua anggota dan anak buahnya, ya nggak? Terus sesuatu terjadi, terus anak buah gue, gue nyerah. Gue sih bete, guys. Lo nggak tahu betapa kayanya gue, lo nggak tahu betapa terkoneksinya gue, lo nggak tahu kalau gue bisa selesaikan masalah ini gampang aja. Bubar. Selesai, pulang. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Enggak. Waktu Elia terpapar, waktu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang, Tuhan, udah take my life, I'm done, gue udah selesai, Tuhan, udah gue nggak mau lagi. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim malaikat, nggak 1 kali, tapi 2 kali. Dan apakah setelah dia diurus oleh malaikat, diberi makan, apa itu dia bangkit dan langsung melayani Tuhan lagi? Enggak. Di jalan 40 hari, 40 malam untuk apa? Untuk masuk gua, dan disitu sama lagi, dia cuma tunggu supaya nyawanya diambil oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, apakah Tuhan menyerah? Did God give up on His prophet? Never. Dan ini yang terjadi. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat yang 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang-orang Israel sudah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Guys, kan dia tahu this is not true. Ini gak benar. Orang waktu dia turun dari Gunung Karmel, dia udah lihat kok bahwa ada revival di tengah bangsa Israel. Mereka bangkit dan mereka lawan, mereka bunuh nabi-nabi palsu, imam-imam keji tersebut. Guys, he knows. Dan dia tahu kok ada nabi-nabi yang lain. Tuhan gak pernah tinggalkan dia sendirian. Dan dia juga ada di kerajaan Israel Utara, Yehuda, kerajaan Israel Selatan, ada juga nabi yang bekerja di sana. So what's he thinking about? Sekali lagi, yang namanya logika, yang namanya alasan, lo nggak usah sebut. Kalau lo lagi depresi, apapun yang lo mau katakan, kebenaran apapun yang orang kasih tahu, you just don't wanna hear it. Pokoknya gue lagi sedih, pokoknya gue lagi bete, ya udah biarkanlah gue depresi. Oke. Dan di sini kita lihat apa yang Tuhan hendak lakukan. Ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berlalu, angin besar kuat membelah gunung, memecahkan bukit batu, mendahului Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Dan sudah angin itu datang gempa, tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sudah gempa datang api, tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menutup mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai
hai Elia. Oke, kita stop di situ dulu. Ini berbicara sekali lagi tentang nabi terhebat di Israel setelah Musa. Dan waktu Musa setia pada Tuhan, waktu Tuhan mau memberikan a gift for Moses. Oke, gue mau kasih lo sesuatu karena iman percaya lo, karena kesetiaan lo. Apa yang lo minta, gue akan kasih. Dan di situ Musa bilang apa? Tuhan, kalau boleh, aku bertatap muka dengan Engkau. Tapi situ Tuhan bilang, oke, you cannot see my face. Lo gak bisa lihat muka gue. Tapi karena I love you so much, walaupun kekudusanku bisa membakarmu, sekarang gue akan panggil lo masuk sini. Lo masuk ke dalam lubang ini, ya. Lo masuk ke selipan yang di sini, di tengah-tengah gunung. I will pass you by. Aku akan melaluimu. Dan habis itu setelah aku lewat, engkau boleh ngintip. And you can see my glory passing you by. Lo bisa lihat kemuliaanku meninggalkan engkau dari belakang. And for Moses, it's the greatest thing ever. Ini adalah sebuah berkat dan itu mengubah hidup dia dan mengubah pelayanan dia kepada bangsa Israel yang ada di bawah gunung. Ya, tapi apa yang terjadi? Waktu ini terjadi pada Elia. When God did the same thing, waktu Tuhan mencoba melakukan sesuatu yang sama, memberkati Elia dengan berkat dan hadiah yang sama yang sudah dia berikan kepada Musa. Ini responnya Elia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, peruntukan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin menyambut nyawaku. Apa artinya? Dia udah lihat kuasa Tuhan, ya. Waktu Tuhan lewat, Tuhan itu nggak pegang gunung, dia nggak gunung, habis itu gunungnya goyang, dia nggak injak, habis itu ada gempa bumi, enggak. Dia nggak berhembus, habis itu semua pada jatuh-jatuh, ya kan? Habis itu ada angin puting beliung, enggak. Dia nggak waktu itu buka langit, habis itu api turun dari atas, enggak. Dia cuma lewat, guys, cuma lewat. Tapi karena begitu dahsyat His manifestation, ya, His theophany, begitu dahsyat hadiratnya di tengah dunia yang natural ini, His supernaturalness, Dia yang supernatural lewat di dunia natural ini, maka semua hal-hal yang dahsyat ini terjadi supaya Elia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Tapi jawabannya Elia apa? Jawabannya Elia sama aja. Nyerah Tuhan. Oke, cool, hebat lo Tuhan, hebat. Tapi gue sekali lagi, gue di sini karena gue capek, gue di gua ini karena gue udah lihat semua pelayanan gue sia-sia, gue udah lihat bahwa gue cuma sendiri, man. Gue sendirian melakukan ini di tengah bangsa yang udah meninggalkan Engkau. Tapi di sini kita harus belajar sesuatu yang, sesuatu yang menyedihkan, bahwa apapun yang Tuhan lakukan, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang Tuhan sudah saksikan di dalam hidupmu. Tapi kalau misalnya lo udah lihat dan lo udah rasakan, tapi kalau lo mau depresi, lo depresi aja. Dan itu kenapa dia tetap masih mau masuk balik lagi ke dalam gua depresi tersebut. Udah lihat kuasa Tuhan, udah lihat manifestasinya di dalam kehidupan kita, tapi kita tetap masih mau depresi aja. Because it's a choice, adalah sebuah pilihan. Walaupun kita udah lihat kuasanya, alami kuasanya di dalam kehidupan kita, yang namanya depresi adalah pilihan. Betul, ada yang nggak bisa pilih karena hormonnya, ya kan? Makanya mesti dikasih obat. Ada yang mesti terapi dan sebagainya. Ada yang memang depresi karena udah lama nggak makan dan sebagainya. Depresi karena lagi sakit atau dia juga lagi nggak punya uang dan sebagainya. It's understandable. Tapi kalau terus-terusan dan udah lihat Tuhan menyediakan, udah lihat Tuhan menyembuhkan, udah lihat Tuhan buka jalan, well, it's a choice. Adalah pilihan kita kalau kita mau keluar dari gua tersebut atau kita tetap sama. Nggak ada bedanya. Sebelum atau sesudah menyaksikan kuasa Tuhan, kita masuk lagi ke depresi kita. Tapi sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kasih karunia, yang memberikan kasih karunia. Sekali lagi, Dia tidak menyerah dan Dia panggil lagi nabinya. Dan ini kata Tuhan, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yehu cucu Nimsi haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Dan semua orang yang lo takutkan, nih dengar ya, ini yang akan terjadi untuk orang-orang yang lo takutin.
Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi supaya engkau tahu, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dan menyembah dia. Tuhan kasih tahu di situ. Supaya lo tahu ya, ada 7.000. Nggak cuma lo satu, nggak 10, nggak 100. 7.000 ada orang di Israel. Walaupun rajanya, walaupun petinggi-petingginya, walaupun pemimpinnya udah sujud menyembah ilah palsu itu, tapi mereka tetap menyembah Tuhan orang Israel. Bukan cuma lo. Jadi Tuhan kasih di situ kebenaran. Sekali lagi, bukan untuk menegur, tapi untuk membangkitkan Elia. Just for you to understand the perspective. Biar kebenaran ini mengubahkan hidup lo. Bahwa nggak lo sendirian, dan ini lo tahu. Tapi ada orang-orang lain, nggak 2, nggak 3, tapi 7.000 yang masih setia kepadaku di tempat ini. Tapi di sini yang kita harus belajar, dan mudah-mudahan semua di sini nggak lupa kebenaran yang ini. Dengar semua. Tuhan bilang begini, engkau keluar dari sini, and you do your job. Engkau lakukan tugasmu sebagai seorang nabi. Engkau urapi raja di Aram, engkau urapi raja baru yang akan menggantikan Ahab, Yehu di Israel, ya. Dan engkau urapi nabi yang akan meneruskan pengerjaanmu, karena namanya firman Tuhan, yang namanya panggilan Tuhan, yang namanya kuasa Tuhan, nggak cuma tergantung sama lo aja, Elia. Sekali lagi, 7.000 ku selamatkan karena mereka tidak pernah menyembah Baal sama sekali. Guys, di sini Tuhan panggil Elia untuk keluar dari gua. Apakah Tuhan kasih makan lagi? Enggak. Apakah Tuhan di situ tinggalkan dia? Juga enggak. Tuhan tidak pernah menyerah. Tapi dia nggak kasih obat, dia nggak kasih makan lagi, dia nggak kasih pertolongan lagi. Tapi dia kasih sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Dia panggil Elia untuk melayani dia. Sekali lagi, Elia dipanggil untuk melayani. Tuhan memberikan tujuan di dalam kehidupan Elia, dan karena itu dia keluar dari gua itu dan keluar dari depresi tersebut. Sekali lagi, dia keluar dari depresi tersebut karena Tuhan panggil dia untuk memenuhi panggilannya di dalam kerajaan Tuhan. Ya, sekali lagi, memang ada yang mesti minum obat karena depresi, karena hormon dan sebagainya. Memang ada yang mesti konseling. Tapi berkali-kali kita sudah saksikan bahwa orang yang betul-betul keluar dari keputusasaan, orang yang keluar dari ketakutan adalah bukan cuma dia berjumpa dengan Tuhan, tapi dia berjalan mengikuti panggilan Tuhan. Sekali lagi, panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan adalah cara kita keluar dari depresi. Sekali lagi, menjawab panggilan Tuhan adalah cara kita keluar dari depresi. Jadi guys, yang namanya depresi itu nggak usah pakai alasan, ya kan? Walaupun lo lagi sukses, walaupun lo nggak terlalu terganggu karena pandemi, walaupun kehidupan lo dan juga penghasilan lo nggak terlalu berubah sebelum dan sesudah pandemi, tapi kalau namanya lagi depresi, ya lo nggak butuh alasan. Nggak butuh alasan untuk ada depresi. Depresi nggak butuh alasan. Ya, jadi jangan lo menghakimi diri lo sendiri, dan jangan sekali-kalinya lo menghakimi orang lain. Dan ini yang sebagai pendeta gue sedih juga gitu. Tapi I have to share this with you. Kadang-kadang walaupun lo udah bawa temen yang lagi depresi ke gereja, dia lihat orang disembuhkan, dia lihat keluarga dipulihkan, dan sebagainya. Walaupun dia juga diberkati, walaupun juga dia merasakan jamahan Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya mereka tetap pilih untuk masuk gua itu lagi, kembali ke dalam depresi itu lagi, kembali ke kecanduan tersebut lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena again, it's his choice. Keluar masuk dari depresi itu pilihan dia. Dan ini yang sangat-sangat penting. Dengar. Tuhan selesaikan masalah ini. Bukan cuma dengan jamahan Tuhan, bukan cuma dengan menyaksikan kuasa Tuhan, bukan cuma dengar suara Tuhan, tapi Tuhan itu bisa selesaikan masalah depresi ini kalau kita mau untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini masalahnya.
I cannot tell you what God is calling you to do. Ini gue udah khotbahin berkali-kali. Yang namanya Pastor Mari cuma bisa bertanggung jawab atas panggilan Tuhan dalam kehidupan gue. Dan kalau lo ke gereja gue, kalau lo setia di gereja online, kalau lo minta didoain, gue bisa doain Tuhan. Berbicaralah kepada anak-anakmu supaya mereka tahu panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi yang ini gue bisa kasih tahu, ya, bahwa kalau yang namanya panggilan Tuhan, it's not about you, ya, bukan masalah kesini, ya. Dan inilah kenapa yang namanya menjawab panggilan Tuhan itu bisa menyelesaikan masalah depresi. Kenapa? Karena kebanyakan kita depresi adalah ketika kita melihat cuma ke dalam dulu, ya nggak sih? Gue nggak punya ini, gue nggak pernah begini, gue lagi mengalami masalah seperti ini, ya kan? Me, I want this, I don't have it. Gue mau itu, gue nggak punya. Gue butuh ini, Tuhan nggak kasih. Me, gue, aku. Ya, tapi yang namanya melayani panggilan Tuhan, udah panahnya tuh udah nggak masuk sini lagi, tapi kepada Tuhan dan pada orang-orang di sekeliling kita. Makanya kalau kita ngomong dengan panggilan Tuhan, memang betul semua orang punya masing-masing. Gue nggak tahu panggilan Tuhan buat lo itu specifically apa. Tapi gue bisa tahu, kalau lo datang kepada gue dan bilang, Tuhan panggil aku untuk menjadi businessman yang sangat hebat di Indonesia. Tuhan panggil aku untuk menjadi sebuah artis paling ternama di Indonesia. Tuhan panggil aku untuk aku supaya menjadi orang yang sangat sukses di Indonesia. Nah, dengar. Of course Tuhan bisa angkat lo, ya kan? Of course Tuhan bisa dan mau untuk angkat lo ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi bukan itu panggilan Tuhan dalam hidup lo. Tapi Tuhan bisa pakai itu semua supaya lo bisa memenuhi panggilannya. Tapi panggilannya itu apa? Memberkati orang lain, mengasihi orang lain, ya kan? Mungkin membantu pelayanan di daerah-daerah lewat apa yang lo punya, ya kan? Mungkin Tuhan mau pakai lo untuk menulis sebuah lagu yang orang-orang dengar. Mungkin Tuhan mau pakai lo untuk menjadi seorang pembicara atau bagaimanapun. But it's not about you. Sekali lagi, it's not about you. Bukan tentang Allah, bukan tentang gue, tapi tentang Tuhan dan gerejanya, tentang Tuhan dan umat-umatnya, tentang Tuhan dan anak-anaknya di Indonesia. Guys, itu dia sekali lagi. Makanya kalau lo jawab panggilan Tuhan, lo pasti nggak bakal depresi lagi karena lo udah nggak lihat, lo udah nggak pusing. Whatever happened to you, udahlah terserah, ya. Lo begitu banget sih. Lo bukannya kalau misal lo masuk perusahaan ini lo bisa duit lebih banyak lagi. Iya, gue tahu. Tapi Tuhan panggil gue di sini. Ya, tapi lo kalau misalnya ini bukannya lo bisa sukses lagi. Iya, gue tahu. Tapi gue mau melayani Tuhan. Ya, kalau lo dengar suara Tuhan begitu hebat, it's not about apa yang lo udah lakukan, lo udah pernah ngapain, lo udah pernah dipanggil Tuhan kemana, ya kan? Lo udah masuk pangkat yang bagaimana, lo punya duit berapa, mobil berapa? No. Tapi gue diangkat Tuhan ke sebuah posisi di mana gue bisa ngasih dia lebih hebat lagi dan dipakai Tuhan untuk memberkati orang banyak. That's your calling. Ya, sekali lagi, it's not about you. Tapi bagaimana kita bisa melayani dia dan melayani orang-orang di sekeliling kita lebih hebat lagi. Jadi kalau lo lagi depresi, lo jangan lihat, gue nggak punya ini, gue nggak bisa itu. Ini udah diambil dari gue. Ini nggak pernah dikasih sama Tuhan buat gue. Tapi lo lihat orang lain. Tuh anak lagi ngapain ya? Dia kayaknya kemarin lagi kena gini. Gue denger dia lagi punya masalah gini. Ini gue telepon nih, ya kan? Mungkin lo nggak bisa bantu secara financial, ya? Mungkin lo nggak bisa bantu dia secara fisik. Nanti gue telepon sini supaya dia bisa bantuin lo gini. Mungkin lo nggak kenal orang-orang yang bisa bantu dia. Tapi lo kenal siapa? Lo kenal Tuhan. Oke, gue doain buat lo ya. In Jesus name, dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Asik, lo tutup telepon, Tuhan jawab ya, Tuhan jawab enggak, Tuhan jawab nanti. That's not your business. Tapi lo udah nggak, you doing something for somebody else. Lo menolong orang lain. Sekali panahnya tuh udah keluar. It's not about you. Dan kalau lo hidup hari ini, besok, seterusnya, lo nggak mikirin kesini lagi. Tapi lo lihat, gue mau bantu orang, gue mau supaya dia diberkati, gue mau supaya dia tahu kalau gue sayang sama dia, gue mau supaya Tuhan tahu that I love him. You do it every single day. Dan lo fokusnya, panahnya udah gak kesini lagi, tapi ke Tuhan dan ke orang-orang lain. Pasti pada suatu hari lo sadar, lo udah gak di dalam gua lagi, lo udah gak depresi lagi, tapi lo sudah berjalan menjawab panggilan Tuhan
untuk keluar dari depresi bukan untuk mengalami dan menerima kuasa Tuhan, bukan untuk mendengar suara Tuhan, tapi ketika kita melangkah menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, here I am, send me, hineni. Ini kami, utus kami Tuhan. Karena kami gak mau cuma lihat ke dalam lulu. Kami belum punya ini, belum dapat ini. Keluarga kami cuma segini, sementara yang lain begini dan begitu. No. Tapi kami di sini untuk mengasihi Tuhan dan untuk melayani anak-anak Tuhan. Dasar life. Itu tujuan kami. Itu bagaimana Tuhan panggil kami. Dan itu yang mau kami jawab. Itu yang mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan jaga kami. Tuhan lindungi kami. Tuhan angkat kami. Berkati, cukupkan kami. Tapi izinkan kami untuk selalu menjawab ya ketika Tuhan panggil dan Tuhan mau pakai kami. Karena hidup ini, hidup keluarga kami dan gereja kami cuma untuk satu nama. Nama Tuhan yang sudah disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, dan sekarang dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Guys, kalau Tuhan panggil, jawab ya, ya, ya. Lo gak bakal depresi, lo gak bakal putus asa, lo gak bakal lagi menyerah di dalam hidup ini. I love you guys. Peace.